Baik, terima kasih pemirsa. Tentunya Anda masih bersama kami kali ini di program Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kali ini telah hadir Ustadz atau juga narasumber kita, Kiai Haji Hendra Zainuddin. Assalamualaikum. Kiai, apa kabar? Masya Waalaikumsalam. Allah. Ini salaman dulu nih. Oh ya, salam. Masya Allah. Sehat ya? Kiai? Ya, inilah. Masya Allah. Ini terima kasih sudah bisa hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ini, Kiai, Ya. tentang zikir, ya. Zikir sebagai penentram dalam hidup, ya. Namun sebelum itu pemirsa kami juga mengajak Anda untuk dapat sama-sama kita menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibaca oleh Qori'ah Alifa Putri Farzana dalam surat Ali Imran ayat 190 hingga 193. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh Qori'ah dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan insya Allah pahala berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda nantinya untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0811 78
71974 atau di pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Hari ini kita membahas tema terkait dengan zikir sebagai penentram dalam hidup bersama Kiai Haji Hendra Zainuddin. Baik, ini Kiai, Ya. kalau kita bicara zikir ini salah satu upaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan kepada diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang dirasakan dengan hati yang justru juga kita lakukan dengan pekerjaan begitu, tindakan. Nah, kalau zikir menenteramkan hati sendiri ini Kiai, ini seperti apa kira-kira Kiai yang dari sisi agama, dari sisi Islam bahwa sebetulnya zikir ini kelihatannya mudah, tapi seringkali kita lalaikan. Ini apa Kiai? Bisa dijelaskan bahwa zikir ini sebagai penenteram dalam hidup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan, pertama kita wajib bersyukur ya, karena kita sudah 9 hari puasa ini. Dan kita juga wajib bersyukur karena 1 bulan ini kita dikasih ruang oleh Allah SWT untuk melaksanakan amal soleh yang insya Allah berkualitas ya. Amin, amin. Nah, salah satu saya melihat di Ramadan ini yang sangat senang betul, yaitu aktivitas ibadah wabil khusus berzikir. Ya. Kalau masalah berzikir ini, itu sudah jelas. Al-Quran mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa sesungguhnya dengan berzikir itulah hati bisa menjadi tenang, tentram, bahagia. Ketika ada memaknai mencari ketenangan itu dengan pergi ke luar negeri, kadang-kadang pergi ke tempat-tempat yang kurang baik ya, semacam tempat-tempat maksiat begitu ya. Mereka mungkin bisa mendapatkan kesenangan dan ketenangan itu, tapi mungkin hanya sementara dan semu. Maka untuk mendapatkan ketentraman yang abadi, lama, frekuensinya juga bagus, yaitu harus dengan mengolah hati ini dengan banyak-banyak berzikir. Maka sebab itu ulama kita membagi kebahagiaan itu menjadi 3 ya. Yang pertama nikmat atau kebahagiaan yang kecil. Yang kecil itu punya bini, nah, itu nikmat juga. Kemudian punya gawian yang tetap atau gawian yang lancar, gawian yang nyaman. Kemudian punya anak, kemudian punya kebun, ada ya, punya kolam, punya rumah makan, kira-kira kan. Apalagi Ustadz Andi ini wong organilir kan, kalau sudah ada makan pindang rasanya nikmat, ya nah gitu. Itu tapi itu nikmat yang kecil, nikmat kecil. Dan sifatnya sementara mungkin Ustaz. Nah sudah tuh banyak duit, itu juga nikmat. Tapi nikmatnya masih dalam tataran yang kecil. Nikmat yang kedua, yang nikmat yang sedang adalah nikmat sehat. Kata wong galak yang kita dengar, untuk apa berduit kalau tidak sehat? Benar. Nah, maka sehat itu memang sesuatu yang berharga dan mahal. Maka banyak orang yang ingin mendapatkan kesehatan ini walaupun taruhannya duitnya habis dan lain sebagainya. Dan kita pernah tengok di medsos ya, di apa itu ada orang yang bawa duit 1 koper, kemudian dia datang ke suatu negara untuk mengobati penyakitnya, tetapi kata dokter tidak bisa lagi. Duit itu diambur kenyo, atik gunonya. Itu kan lah penyakit parah. Aman kita yang demam-demam cak biasa ini kan,
Lah walaupun dinjoi makan apa baik masih dah galak. Masih galak. Duit yang banyak di lemari tadi dah terguna kan terguna, kira-kira. Masya Allah. Jadi sehat itu luar biasa. Baik. Dan Ustaz. yang Artinya memang banyak sekali nikmat yang bisa kita rasakan seperti yang Ustadz sampaikan tadi kan. Iya. Memiliki mungkin kekayaan, pekerjaan, keluarga, istri, Betul. itu salah satu nikmat-nikmat yang kecil. Namun ketenangan ya ini Iya. yang mungkin nanti kita bahas terkait dengan zikir tadi Ustadz, Iya. ya. Namun jangan dijawab dulu Ustadz Iya. karena ada yang mau lewat ini, kita persilakan dulu, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Kami kembali mengundang Anda tentunya untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0811-7871-974 dan juga di pesan WhatsApp di 0823-1198-17790 bersama Ustadz Kiai Haji Hendra Zainuddin. Zikir sebagai penentram dalam hidup. Baik, Kiai, kita lanjutkan kembali tadi beberapa nikmat yang tentunya yang bisa kita rasakan, dan ini sifatnya nikmat kecil tadi. Kiai menyampaikan. Ini bisa dilanjutkan lagi. Tadi nikmat kesehatan tadi. Tafadhol ini. itu yang pertama kecil, yang kedua tadi sehat, yang ketiga inilah puncak dari sebuah kenikmatan itu adalah kenikmatan iman. Nikmat iman. Insyaallah. Kita bisa hari ini berpuasa dengan baik, dengan hati yang iman. Waduh, nikmat sekali. Iya, betul. Apalagi nanti buka puasa, tambah nikmat lagi. Tarawih, berzikir, ngaji, segala macam itu sungguh luar biasa nikmatnya. Dan nikmat iman ini akan kita rasakan juga sampai di kampung akhirat. Tetapi persoalannya, iman ini kata Nabi, yazid wa yankus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, ketika berkurang itu kita harus punya namanya power bank kalau dalam handphone. Ngecas bahasanya. Power bank ini inilah yang disebut dengan zikir. Orang yang zikir biasanya stabilitas imannya tetap terjaga, bahkan meningkat. Maka sebab itu bulan Ramadan ini memang intensitas kita berzikir melalui sholatkah atau melalui tadaruskah, entah melalui pengajiankah, entah ikut dalam majelis-majelis zikir, memang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini agar kita semakin dekat dengan Allah, hati kita semakin tentram, ide-ide cemerlang kita muncul, pemikiran-pemikiran bernas kita juga akan tumbuh berkembang. Itu Pak Andi kira-kira kan. Baik, ini Kiai, kalau kita berbicara masalah zikir tadi, bahwasanya zikir ini juga tentu dapat menenteramkan hati, menenteramkan hidup. Nah, meskipun terkadang permasalahan kita tuh belum selesai, Kiai. Tapi kondisinya kita sering berzikir, hati kita tuh tenang. Nah, ini mengapa nih, Kiai, ini mungkin? Ya, jadi begini ya. Zikir itu juga bisa sebagai obat. Bahkan mungkin para pemirsa pernah ke toko buku, bisa melihat ada yang namanya zikir itu sebagai penyembuhan. Ada juga buku yang terbaru yang saya lihat itu zikir bisa menyembuhkan penyakit kanker, kira-kira. Jadi ketika hati kita tenang, mental kita bagus karena memang kita asah terus dengan dekat dengan Allah melalui amaliyah terutama zikir. Nah, badan-badan ini juga menerima sinyal-sinyal yang bagus. Maka sebab itu di dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bangunlah imannya, baru bangun fisiknya. Fisik ini kata Sayyidina Ali, senyum, bahagia adalah obat dari penyakit. Maka kita harus bagaimana serius, bagaimana menata hati kita ini supaya bisa bisa raga kita ini juga mengalami sehat, bahagia gitu. Masya Allah. Nah, kita lihat fenomena. Kenapa banyak duit
Ada badan sehat, tapi resah gelisah. Ya, masih tidak tenang. Ya, rasanya. mungkin kekurangan nutrisi zikir. Mungkin kekurangan dia dekat dengan Allah SWT. Maka kita menghimbau melalui majelis yang ada di TVRI ini, kiranya kita manfaatkan betul Ramadan ini sebagai titik atau starting awal kita untuk dekat dengan Allah melalui amaliyah zikir. Zikir yang ada di dalam buku-buku, di dalam tuntunan Nabi kita sudah banyak. Nak baca apa be laju. Tetapi ada satu peristiwa dalam sejarah itu, dalam hadis, ketika itu Nabi ditanya oleh seseorang, Nabi, saya ini banyak nian masalah. Apa kata Nabi? Banyak istighfar. Nabi, aku ini belum punya anak. Banyak istighfar. Nabi, aku ini banyak utang kira-kira kan? Ya, banyak istighfar. Banyak utang katanya. Bayar. Istighfar kan? Ya. Jadi contoh saja dari satu amaliyah zikir ini istighfar. Nah, kalau kita galak istighfar, akan mungkin diberikan oleh Allah jalan keluar. Ini di cerita-cerita hikmah ya, cerita-cerita hikmah di buku-buku dan di media sosial saat ini. Salah satu hikmah daripada zikir istighfar tadi, ada seorang penjual roti di daerah Basrah, Irak itu. Ini di zaman Nabi atau? Ya, di zaman Imam Hambali. Imam Hambali. Ya. Ada seorang penjual roti, selama 30 tahun, beliau itu selalu ngadon rotinya dengan selalu mengucapkan istighfar. Ketika ngadon, ketika manggang, ketika jualan, istighfar. Nah, non jauh di sana ada Imam Hambali yang tergerak hatinya tanpa ada yang memaksa atau ada yang meminta untuk sesuatu ke Basrah. Ketika sampai di Basrah, beliau mau nginep di masjid. Ketika berada di masjid, marbotnya lah kira-kira kan, tidak nyuruh zaman untuk kita marbot. Akhirnya dia tidurlah di emperan itu. Datanglah yang penjual roti tadi. Kata penjual roti, Syekh, sini be, sini. Ini ada tempat, duduklah situ. Nah, akhirnya Imam Hambali ini ikut dengan Syekh itu, diperhatikannya. Ngapalah kira-kira bapak penjual roti ini, apa baik aktivitasnya pakai istighfar. Istighfar. Ditanya oleh Imam Hambali, berapa tahun awak sudah melaksanakan model ini kira-kira kan? Kata yang penjual roti tadi, kurang lebih 30 tahun saya melaksanakan zikir istighfar ini. Nah, dari 30 tahun ini, semua hajat yang diminta oleh yang penjual roti tadi dikabulkan oleh Allah, kecuali satu syekh yang belum saya dikabulkan oleh Allah. Masih ada siko. Siko lagi saja. Apa dia kata saya itu? Saya ingin berjumpa dengan yang namanya Imam Hambali. Masya Allah. Nah, Imam Hambali ini mendengar itu langsung nangis ya. Oh, kira-kira Allah ini nak nyuruh aku pergi ke sini nih karena doanya, zikirnya, istighfarnya Bapak penjual roti ini. Sampai diusir-usir oleh marbot tadi ya. Siapa yang galak berzikir, istighfarlah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah kita. Mudah-mudahan hajatnya bisa dikabulkan. Masya Allah. Nah ini Kiai, zikir ini kan salah satu juga hal yang harus kita biasakan ya, menjadi habit kita. Nah bagaimana membiasakan zikir ini Kiai? Jangan dijawab dulu Kiai karena masih ada yang nak liwat. Kita persilakan dulu. Tentunya pemirsa tetap bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Dan kami masih mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0811 7871 974 dan juga di pesan WhatsApp boleh mengirimkan pesan di 0823 1198 1790. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini, Kiai, terkait dengan bagaimana membiasakan zikir ini, Kiai. Ya. Membiasakan zikir ya, kalau dalam pandangan saya, yang pertama sekali kita memang harus punya kekuatan niat yang kuat. Niat dulu ya, Kiai. Jadi startnya itu memang harus kuat. Kalau kita bisa analogikan, kita naik pesawat itu, kekuatan fullnya itu kan ketika sedang mau melaju itu, baru take off. Nah, kalau tidak ada kekuatan itu, agak susah untuk bisa berzikir. Nah, ini kalau mau lagi ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan bahwa memang kalau bisa setiap hari itu kita tidak boleh kering lah dari berzikir. Jadi bibir kita ini selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap zikir yang kita lafazkan, setiap amalan yang kita lakoni, setiap sholawat yang kita dendangkan, itu menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan kita. Ketika dosa kita sudah berkurang, kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsistensi untuk beramal soleh itu semakin kuat, semakin bagus. Ngapo kita ini lesu, malas, lemah, letih, loyo untuk berzikir, untuk beramal soleh ini, ya kemungkinan besar masih terlalu banyak hal-hal yang menjadi dosa dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang kita tidak bisa ya dalam mengarungi samudra zikir itu sendirian. Kalau bisa kita ikut dalam majelis yang ada gurunya. Kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu namanya tarekat atau tarekah. Nah, ada murabbinya, ada mursyidnya ya, juga, ada khalifahnya atau muqaddamnya itu yang bisa mengarahkan, membimbing zikir sesuai dengan porsi kita sebagai murid. Nah, misalnya saya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Ya, kamu membaca la ilaha illallah, kamu zikir ini, zikir itu sesuai dengan porsinya dan selalu diawasi oleh mursyidnya. Nah, ini dengan dua hal ini berkemungkinan besar kita akan menjadi orang yang istiqomah dalam berzikir. Nah, ketika sudah istiqomah dalam berzikir ini, maka berlakulah ayat tadi. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir hatinya akan menjadi tenang. Walaupun agak buntu-buntu dikit. Walaupun masih banyak yang ini kan dan lain sebagainya. Maka sebab itu perkuatlah zikir ini agar dalam menghadapi badai kehidupan ini bisa kuat, masih bisa tegak. Kalau kata orang sekarang ini sehat mental. Sebab sekarang ini kan banyak yang kurang sehat mental karena perubahan zaman yang mungkin dia tidak bisa beradaptasi. Baik, Kiai. Artinya memang ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan ini yang paling penting itu ketenangan jiwa dulu ya, Kiai. Ketika kita tenang, nanti kita untuk menghadapi permasalahan itu dengan tenang. Tenang juga, Baik, Kiai, ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri dari Pelaju katanya, Kiai. Kiai, saya mau bertanya, Kiai, apa saja jenis-jenis zikir yang dapat menenteramkan hati? Ya, zikir itu kan mengingat ya. Ibu Fitri tadi ya. Mungkin jenis bacaan mungkin maksudnya. Iya, Ibu Fitri dari Pelaju. Ya. Sebenarnya dari kata zikir itu mengingat. Jadi ketika kita mengucapkan apa yang bisa kita ucapkan dalam seharian kita, ya itu sudah bernilai kebaikan dan pahala.
dalam seharian kita dituntun ya oleh baginda Nabi, kalau kita sholat ada zikir ini, istighfar, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Tetapi kalau mau ingin naik tingkat lagi kepada zikir yang usul ilallah, ya sebaiknya Ibu Fitri juga mencari majelis thariqah atau majelis tarekat yang ada di kota Palembang ini. Insya Allah banyak ya majelis-majelis thariqah, majelis-majelis yang berkembang di kota Palembang. Dan kita bersyukur pada Allah, Palembang ini semakin marak ya kehidupan keagamaannya, majelis zikir, majelis salawat, ada semua. Nah, jadi tinggal Ibu Fitri. Tinggal niat tadi ya, niat tadi yang paling penting, kuat ke niat itu. Ya, ketika niat kuat, kita bersama komunitas tadi zikir, tarekat, insya Allah juga nanti timbul kebiasaan dan juga kita tahu makna dan keutamaan dari zikir. Ini nampaknya masih ada dari Pelaju nih, Kiai. Ada Ibu Lisa, masih dari Pelaju. Ibu Lisa bertanya, Ustaz, zikir apa saja yang spesial? Nah, ini spesial maksudnya untuk dibaca di bulan Ramadan. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, zikir tertentu untuk mendapatkan jodoh. Wah, ini kayaknya masih single ini kayaknya. Iya, nanya apakah ada zikir tertentu untuk mendapatkan jodoh? Tafadhol, Kiai. Kalau kita ingin segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, sebagaimana yang kita sebut tadi, istighfarlah zikirnya. Nak dapat jodoh, nak dapat ini, nak dapat itu, hajat-hajat hanyalah istighfar. Maka sebab itu para pemirsa, jangan pernah tinggalkan tasbih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini kan agak sedikit ini ya, harus percaya tingkat tinggi bahwa ini. Tapi ada juga sekarang ini apa yang cetek-cetek itu apa namanya? Nah, pecah Pak Andi ini kan, digital ya. Nah, digital. Nah, mungkin saya kasih sedikit caranya ya, Ibu Lisa, mungkin juga pemirsa lain. Sebelum kita beristighfar, katakanlah sebelum kita berzikir itu kita ngomong dulu pada Allah. Ya Allah, saya hari ini ingin berzikir kepada Engkau ribuan kali istighfar. Semoga ya Allah dengan istighfar saya yang ribuan kali ini, Engkau kabulkan hajat saya. Wabil khusus kata Ibu Lisa tadi tentang jodoh saya. Kan begitu kira-kira. Nah, itu. Jadi itu metodenya Mbak Lisa. Nah, Ramadan ini memang zikir-zikir yang khusus, spesial itu ya mungkin banyak ya, tetapi yang paling penting adalah kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin dan lain sebagainya. Baik, Kiai, ini kita juga masih baca dulu pertanyaan kembali nih, Kiai. Saya Ilham dari Palembang. Mau tanya Kiai, zikir apa yang dianjurkan untuk menenangkan hati ketika kita menghadapi masalah besar, Kiai, dalam hidup? Terima kasih atas jawabannya. Nampaknya kita angkat telepon dulu, Kiai. Nanti kita jawab pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Halo, Iqmar Ramadan. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Siapa Bapak? Yas Putra KM7. Oh, di KM7. Ya. Di Sukarami. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Baik, sedang pembahasan zikir yang macam ini roti tadi, jadi yang lebih dalam kepada ya tujuan itu sebenarnya merupakan biar bagi itu dia mendapatkan balik yang memang dia dari masjid. Rupanya itu minta Allah itu rezekinya orang tidak berarti ini. Kita itu mau ya untuk membedakan bala itu dan rezeki di orang bagi. Artinya tidak mau itu jelek. Apakah begitu cara amalnya? Dan bagaimana kita memperjuangkan jika ada sesuatu yang terjadi yang jelek pada kita untuk menghindari yang jelek itu. Apakah kita terima saja seperti apa? Jadi tadi muncul balisme untuk menghadapi sesuatu yang jelek seperti itu. Baik. Nah, kedua terkait zikir Pak Ustaz, mohon bimbingannya.
apakah sudah benar jika saya misalnya berdasarkan kehidupan ya, tadi ucapan sudah disampaikan, ini misalnya berdasarkan pemahaman untuk bukan berat ya, bahwa Allah menunjukkan kehidupan di saat dia sampai menakutkan juga yang menyebutkan, meskipun saya kalimat-kalimat gitu. Nah, dengan pengetahuan di dalam hati saya tidak termasuk gitu kan. Nah, mungkin itu pendapat yang mungkin dilakukan atau ditambahkan teman saya masih berpendapat. Oke, namanya agak terputus-putus ya suaranya Kiai ya. Tapi yang saya tangkap ini Kiai untuk pertanyaan pertama tadi Kiai bahwasanya bagaimana kita menyikapi ketika kita ini kan selalu menginginkan sesuatu tuh yang baik-baik Kiai. Sedangkan ketika mendapat musibah itu kita merasa bukan sesuatu yang baik dan kita menolak. Padahal terkadang musibah itu justru kebaikan bagi kita. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika mendapat musibah itu? Itu yang saya tangkap di pertanyaan pertama tadi Kiai. Iya. Bapak siapa tadi agak kurang jelas ya? Tadi dari Sukarame ya. Iya, dari si Sukarame tadi. Para pemirsa ya, ada satu kalimat yang harus kita camkan di dalam pikiran kita dan hati kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya sudah izin Allah SWT. Baik. Bahkan daun yang jatuh pun itu sudah izin Allah SWT. Nah, jadi ketika kita mendapatkan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, minallah, semuanya sudah dari Allah. Sudah tartib minallah. Sudah menjadi rondon lah kira-kira dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita menyiasati ini semua? Yang pertama, kita harus introspeksi dulu, kira-kira musibah atau bala yang kita dapat ini apakah karena ada kesalahan kita? Kalau memang ada kesalahan yang kita rasakan dan memang kita tahu bahwa itu memang salah, ya monggo kita melaksanakan yang sudah diajarkan oleh baginda kita dengan melaksanakan sholat taubat. Kemudian kita banyak-banyak berzikir. Nah, kemudian ketika itu bagian dari sebuah pelajaran atau sebuah bala yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus bersyukur pada Allah bahwa ini ada sesuatu. Bahkan kita dalam berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala itu, apapun yang terjadi itu pasti yang baik. Ya, betul. Pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Bahkan sering kita baca di media sosial itu, kadang-kadang keterlambatan kita dalam sebuah keberangkatan, itu keselamatan yang Allah akan berikan kepada kita. Karena kita tidak tahu apa yang ada terjadi yang akan depan. Dan masa depan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pun Pak Ilham ya, Pak Ilham tadi tentang menenangkan hati ya. Sekali lagi para pemirsa, tidak ada kata, tidak ada solusi dari sebuah persoalan kehidupan dunia kita ini biar tenang, adem, tentram, kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah banyak ragamnya, tetapi salah satunya adalah dengan banyak berzikir pada Allah. Zikir apa saja, bilangannya apa saja, itu mungkin bisa kita datangi guru-guru kita, kiai-kiai kita, mursyid-mursyid kita yang ada di lingkungan kita masing-masing. Masya Allah, Insya Allah terjawab ya dari Bapak Ilham. Baik Kiai, kalau zikir yang diucapkan tapi nilai ibadahnya besar ini, mungkin ada Kiai ya, dia diucapkan tetapi juga nilai pahalanya besar. Mungkin nanti dapat Kiai jawab setelah yang satu ini. Tetap bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, sucikan hati.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Dan kami kembali tentunya bersama Ustadz Kiai Haji Hendra Zainuddin membahas tema kita pada hari ini, Kiai, terkait dengan bacaan zikir yang memiliki pahala yang besar. Ini adakah Kiai bisa dijelaskan? Ya. Jadi ada Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan hati yang baik, ikhlas, insya Allah masuk surga. Masuk surga. Nanti kita ada mizan ya. Kalau di dalam pelajaran-pelajaran kita waktu SD dulu ya, ada mizan. Nanti kita dibentang kencain lah. Kira-kira guru kita dulu nerangkan. Nah, yang memperberat timbangan kita arah ke kanan ini, salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, maka sebab itu di bulan suci Ramadan ini juga, bahkan di luar Ramadan, dibiasakan juga memperbanyak la ilaha illallah. Kenapa? Ketika lidah kita ini selalu berzikir pada Allah, la ilaha illallah, katakanlah seperti tadi, maka dalam perjalanan hidup kita ini nanti, di akhirnya pun, karena kita sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah tadi, maka kita di akhir hidup kita nanti dengan mudah akan menyebutkan la ilaha illallah. Kira-kira itulah kalimat zikir yang ringan tapi berat timbangan nanti di akhirat. Masya Allah. Ini insya Allah di bulan puasa ini kita membiasakan untuk berzikir dengan zikir tadi la ilaha illallah, karena zikir ini sebenarnya salah satu hal yang harus kita biasakan. Kalau kita terbiasa, insya Allah mudah bagi lisan kita untuk berucap zikir ya. Tapi kalau tidak biasa, ya namanya tidak biasa. Allah bisa karena biasa. Kita angkat dulu telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Halo. Ya, dengan siapa Ibu? Nampaknya ini suara Ibu-ibu ya. Ibu Resi. Ibu Resi, dari mana Ibu Resi? Di Jakabaring. Di Jakabaring. Silakan pertanyaannya Ibu Resi. Izin bertanya Pak Ustadz Ya. mengenai zikir di bulan Ramadan. Pertanyaan saya adalah, kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang sudah meninggal Pak Ustadz, nah itu apakah ada zikir-zikir tertentu yang bisa memudahkan beliau di alam kubur seperti itu? Atau misalnya kita punya ibu yang telah meninggal, atau ada amalan tertentu Pak Ustadz yang memudahkan beliau di alam kubur. Kemudian yang kedua, adakah zikir tertentu Pak Ustadz untuk menarik rezeki? Misalnya kita punya usaha seperti kami punya warung seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resi dari Jakabaring. Langsung saja mungkin. Ya. Ada beberapa amaliyah kita anak-anaknya yang masih hidup ini untuk orang tua kita. Yang pertama sedekah ya. Tapi mungkin kita harus didahului dengan omongan. Contoh, ya Allah, saya hari ini ingin bersedekah di masjid untuk orang berbuka puasa. Katakanlah kolak gitu ya. Nah, aku belum makan kolak sampai hari 9 ini. Iya. Sama Ustadz dari. Habis ini berarti kita Nah, jadi waktu kita bersedekah kolak itu, kita ngomong, ya Allah, sedekah ini untuk ibuku. Kalau bapaknya lah meninggal juga untuk ayahku. Semoga sedekah kolak aku ini, ya Allah, Engkau terima dan menjadi ampunan untuk orang tuaku dan mendapatkan surgamu. Al-Fatihah. Lalu udah pergi. Ya, jangan ringan-ringan baik, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Misalnya kita nyingok misalnya ya, tukang parkir, atau misalnya sedang di lampu merah. Niatkan saja, ya Allah, untuk bapakku. Yang kedua, sering-seringlah kita membacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita. Ila hadrati bapakku namanya ini Al-Fatihah. Ketika kita sedang mau tidur, tiba-tiba teringat dengan ibu almarhum kita yang sudah wafat, Al-Fatihahkan. Ketika kita sedang sahur, kemudian
ingat biasa yang bangunkan sahur ini adalah mak kita kan, kita Al-Fatihah. Itu caranya ya, cara kita mengalirkan terus pahala kepada wong tua kita. Nah, syahrul Ramadan sama juga dengan syahrul Quran. Nah, mungkin juga dengan Al-Quran yang kita baca dari subuh itu sampai buka, atau setelah tarawih juga kita lanjut. Nah, kita ngomong juga, ya Allah, aku ngaji ini, aku persembahkan untuk pahalanya ayah dan ibu. Ayah mak kita dapat, kita juga dapat pahala. Jadi kira-kira caranya seperti itu ya. Juga termasuk kalau kita berduit, badal haji ke, kalau kita berduit lagi, badal umroh ke, untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang yang terkasih dalam kehidupan kita. Tapi kalau untuk bentuk zikir tadi, Kiai, bacaan zikirnya maksudnya untuk tersampaikan dengan orang tua? Iya, zikir yang untuk orang tua itu tadi, yang saya bilang tadi, tidak ada yang khusus ya. Tapi yang kalau doa itu pasti ya, Robbi firli wali walidayya. Nah, kalau kita melakukan amal saja, amaliyah apa saja dalam bentuk kesolehan, kemudian kita niatkan untuk ayah dan ibu kita atau orang terkasih kita, insya Allah sampai. Apalagi dari anak-anak yang soleh yang pastinya langsung insya Allah terijabah. Terijabah, ya. Salah satu yang tidak tertolak adalah doa anak kepada orang tua. Masya Allah. Nah tadi Kiai terkait dengan ada satu pertanyaan tadi bahwa bacaan zikir yang bisa menarik rezeki dari Kiai. Tapi kita angkat dulu telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume TV-nya bisa dikecilin sedikit, Ibu? Ya. Terima kasih. Ya. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Mita di Banyuasin. Ya, silakan Ibu Mita, pertanyaannya Ibu. Mungkin pertanyaanku di luar tema, Pak Ustadz. Boleh. Silakan. Silakan Ibu Dita. Izin Pak Ustadz bertanya. Ini Ustadz sudah siap nulis. Mbak Manula Ustadz nyikapi imam terawih yang agak ekspres, gak ngebut. Ya. Nah, sedangkan bacaan kadang tuh bacaan Fatihah itu belum selesai dan sudah nak rukuk. Nah, Mbak Manula itu ngatasinya. Masya Allah. Itu baik. Udah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang fenomena ya. Kadang-kadang ada sebagian uang tuh nyari yang ngebut-ngebut gitu. Ibu ini kurasa lah 50-an juga sudah mengarah ke tumak nina sholatnya, tidak nak cepat-cepat baik. Pak Andi kurasa nyari yang agak cepat juga kan. Masih juga mencari ya. Masjid mana yang cepat itu, Kiai. Baik, silakan Kiai. Jadi begini Bu ya. Ketika kita sudah imaman atau makmuman lillahi ta'ala, kita sudah berimam, jadi kita serahkan saja kepada imam. Ketika kita bisa membacanya cepat juga, Al-Fatihah terutama setelah itu, ya Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, barulah Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah Allahu Akbar, ya sudah melok baik. Nah, itu cara kita menyikapi imam yang super cepat gitu kan. Tapi memang kita kalau di kampung kan sudah jadwal sebulan itu kan sudah dipampang ke kan. Kira-kira jingok imam ini cepat tidak sesuai dengan umur kita, mungkin cari masjid lain ya. Atau bisa juga Bu, tidak mesti harus di masjid, bisa jadi di rumah kayak dewek gitu kan. Sudah itu boleh dengan laki atau anak kita untuk menjadi imam salat tarawih kita. Itu yang bisa kami jawab dari Ibu Rita yang ada di Banyuasin. Nah, balik ke penarik rezeki tadi ya. Untuk Ibu Resti tadi yang di Jakabaring. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan fasilitas, tergantung kita saja yang mau menggunakannya. Ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan rezeki atau sedang membangun usaha, Allah sudah memberikan yang namanya sholat duha. Sholat duha ini memang dikhususkan oleh Allah SWT bagi yang ingin meminta lebih dalam persoalan rezeki.
Kalau rezekinya lah sudah lebih, cukup lah, kemudian masih melaksanakan duha, maka rezeki yang dipunyakan itu akan membawa barokah. Nah, tapi untuk zikirnya, Ibu Resti ya, bacalah sallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari. 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Salawat Jibril. Salawat Jibril ini adalah salawat pembangunan. Membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun bangsa, membangun segala macam. Nah, terutama yang properti. Masya Allah, masuk gitu Kiai. Terima kasih Kiai, dan kita akan angkat telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Nampaknya terputus Kiai. Ya. Sudah. Oke. Kembali kami undang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 081178719774 atau juga di pesan WhatsApp 082311981790. Nah, Kiai, kita kembali ke zikir istighfar tadi, Kiai. Bahwasanya kan istighfar ini kan ucapan kita bahwa kita itu memohon ampun, Kiai. Ya. Nah, ada yang juga beranggapan bahwa ketika kita memohon ampun dan perbanyak memohon ampun, nanti Allah akan memaafkan dan kemudahan akan datang. Ya. Nah, ini nanti kita bahas lagi, Kiai. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Bapak? Pak Johari di Kayu Agung. Oh, di Kayu Agung. Dengan Bapak siapa tadi? Ulangi, Pak. Mohon Pak diulang. Johari. Oh, Pak Juhadi. Johari di Kayu Agung. Juhadi, silakan pertanyaannya, Pak Juhadi. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya kenal ini. Ya, silakan Pak Juhadi. Aku ini Pak Haji, tak semayang itu sholat itu tak baca tegak. Nah, tak baca tegak. Tak baca tegak. Kan tegak dipaksa sakit kaki. Ya. Jadi bisa pakai kursi Pak Yohardi. Tidak pakai kursi. Tidak juga. Baik, duduk baik. Ya. Iya, Terus iya, pertanyaannya Pak Yohardi? Apakah tidak menjadi penghalang? Apa bagaimana? Oke, ini biasanya pada saat sholat di masjid begitu, Pak Yohardi ya? Ya Pak. Ya. Kalau ke masjid, sembahyang Jumat, itu kupantokan bisa. Oh. Tapi kalau terawih tidak sanggup, agak Tak lama. satu. Karena sudah kemarin itu awal-awal itu ada 2 malam terawih, Ya. 2 malam, subuh 2 malam kupantokan, nah sudah tak kuat lagi. Oke. Oke. Itu baik Pak Yohardi pertanyaannya? Iya itu ya. Oke, makasih Pak Yohardi dari Kayu Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, ini terkait kesehatan ya Kiai, pada saat ibadah. Seperti apa Kiai? Khususnya sholat. Aku jawab dulu ya, Pak Juhadi ya. Ya. Nah, jadi Pak Juhadi, ada di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampumu, sebisamu, sekuatmu. Ya. Nah, jadi ketika kita tidak kuat berdiri, boleh duduk. Tak kuat berduduk, boleh ngepor. Tak kuat lagi berbaring. Tak kuat lagi pakai ngedip. Tak kuat lagi, masuklah dalam kubur. Kira-kira kan terakhir. Kita sholat gak jadi Kiai? Nah, jadi Pak Juhadi, dengan Bapak sudah punya tekad dapat sehari 2 hari itu sudah luar biasa Pak. Ya. Jadi tekad untuk melaksanakan ibadah itu sudah merupakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur ya, mudah-mudahan kita bisa ya meniru Pak Juhadi walaupun sakit masih semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya rame nih kalau Kiai Hendra ini. Yo, Kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak? Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sayuti. Ya. Pak Sayuti. Pak Lutfi. Dari? Pak Sayuti dari Jangko 2. Oh, Sayuti. Silakan Pak. Jangko 2. Silakan. Ini organilir ya, sejangko ya? Mau bertanya nih Pak Ustaz. Ya. Silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya macam ini Pak, di luar tema mungkin. Ya, boleh. Silakan Pak Sayuti. Apa hukumnya orang memutuskan silaturahmi? Ya, mohon penjelasannya Pak, jelas-jelasnya. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Sayuti. Pertanyaannya ini terkait dengan apa hukumnya orang yang memutus silaturahmi. Ya. Tafadhol. Jadi para pemirsa, kalau pacak ya, omongan-omongan kita nak
mutus-mutus gitu jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena kita ini banyak ruang yang diinjak oleh Allah SWT untuk bisa saling maaf-memaafkan. Contoh ya, mau lebaran, nanti kan ada ruang maafan. Yang paling mengerikan dari silaturahmi terputus ini, dan ini sudah dikatakan Rasulullah, tidak akan diterima amal seorang hamba masuk bulan Ramadan masih belum bebaikan dengan wong. Ya. Nah, itu salah satu contoh sebaik Pak Sayuti. Jadi kira-kira kita semua pemirsa, inilah pentingnya zikir supaya hati kita lembut, supaya kita ini tidak mudah manas, tidak mudah dendam, tidak mudah benci, tidak mudah sengit dengan wong. Maka sebab itu betul sekali Pak Sayuti, ada kaitannya juga dengan zikir ini. Betul. Bahwa dengan zikir hati akan menjadi tentram, tambah bagus sehingga tidak mudah-mudah untuk memutuskan silaturahmi, tidak mudah-mudah kita tidak baik dengan wong. Tidak baik dengan wong. Ya, jangan kayak juk sekarang ya Ustaz. Yo. Untuk apa agar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu 100. Ya, itu pula. Ya. Nah, yang ada lagi yang menak lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon lahir batin termasuk utang-utang. Nah, udah itu baca. yang agak tak boleh kalau kan. utang nggak bayar. Ya. Baik, Kiai. Kembali dengan zikir istighfar tadi, Kiai. Ketika banyak orang yang ngerasa kok doa-doa aku tidak diijabah. Nah, banyak yang berpendapat bahwasanya tidak terijabahnya ini ya mungkin karena banyaknya dosa, Kiai. Nah, dengan kita perbanyak istighfar, nah mungkin disitulah letak terbuka pintu kasih sayang Allah dengan kita. Ini gimana ini, Kiai? Alah, betul lah itu. Jadi Pak Andi ini ustadz juga kan, dia tamat pesantren ini, pesantren Indralaya. Jadi begini ya, hubungan istighfar dengan bagaimana meningkatkan kesehatan badan, kesehatan jiwa, kesehatan ekonomi. Itu kan sudah jelas ketika kita memperbanyak zikir, banyak amalan lain. Dengan zikir istighfar semuanya bagus, kemudian naik terus, maka ada ayat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka wong yang bertakwa itu akan dibukakan pintu-pintu. Nah, tetapi Allah juga nyingok kan? Kira-kira macam Pak Andi ini dinjuk duit pecah 0,5 triliun, kurasa tak galak lagi dia nak jadi host yang ada di TPR ini. Maka sebab itu kita dalam memandang ijabah ini sudahlah serahkan pada Allah. Kalau kita misalnya nak minta jadi orang kaya tapi mental kita belum kaya, mungkin Allah akan lebih tahu yang terbaik untuk kita yang pastinya, Kiai. Baik, Kiai, sudah di penghujung acara Hikmah Ramadan, Kiai, boleh dengan kesimpulan kita hari ini, Kiai? Tafadhol. Ya, kesimpulannya hidup ini akan nyaman kalau kita dekat dengan Allah. Hidup ini akan mudah kalau kita dekat dengan Allah. Dekatlah dengan Allah dengan zikir. Insya Allah zikir itu yang akan membawa kita kepada kebaikan dunia wal akhirah. Terima kasih. Masya Allah, syukron. Terima kasih Kiai tentunya atas pencerahan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kiai Hendra Zainuddin tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentunya di bulan suci Ramadan ini ya Kiai. Mudah-mudahan selalu lisan kita berzikir, hati kita berzikir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu-pintu rahmat-Nya lewat berzikir tentunya. Akhir kata, saya Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.